Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh lubang belulang, tulang belulang, dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu-tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kerinduan terbesar manusia adalah ingin hidup bersama dengan Allah. Kerinduan terbesar manusia adalah ingin hidup bersama dengan Allah. Ketika manusia mengalami kebesaran Allah, maka dia akan berjuang untuk mencari dan menemukan kebenaran Allah itu sendiri. Maka ada dalam hidup setiap manusia, yang pertama adalah membangun rohani yang baik, dan kedua melakukan tindakan yang baik. Dengan membina kerohanian yang baik, disitulah dia menemukan kontemplasi yang bersama dengan Allah, menemukan suara Allah dalam kontemplasi, sehingga kehidupan rohaninya menemukan bahwa Allah adalah kasih. Dan yang kedua adalah membangun tindakan kasih, yaitu melakukan dan menyalurkan kasih Allah itu dalam hidup sesama. Keseimbangan inilah yang ingin dan dicari oleh manusia. Maka dengan tegas Paulus menegaskan kepada para umat bahwa keseimbangan itu penting. Ketika sudah bersih di dalam, diandaikan bahwa juga bersih di luar. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan pertama bagaimana Yesus menegaskan bahwa tegurannya yang keras bukan untuk mematikan psikologi manusia umat beriman, tetapi dia ingin membangun bagaimana umat Allah itu menyeimbangkan kerohanian dengan tindakan kehidupan sehari-hari. Tegurannya diandaikan seperti seorang ayah yang menegur anaknya, yaitu teguran kasih yang besar, teguran kasih yang kuat antara seorang ayah dan anak. Baik dalam Injil juga kita telah mendengarkan, jika bersih di dalam, maka seharusnya sudah bersih di luar. Mungkin itulah kesesuaian yang harmonis. Karena jika bersih hanya di luar, namun kotor di dalam, bahwa itu ketidakseimbangan dalam kehidupan kita. Dalam Injil, Yesus mengingatkan bahwa para ahli Taurat, orang Farisi, dan kita untuk selalu memperjuangkan hidup yang benar dan berintegritas di kehidupan dan berhadapan dengan sesama. Kejujuran dan cinta yang tulus dalam pengabdian dan bersosialisasi melahirkan sukacita dan kebenaran satu sama yang lain.
Ketika kita mampu membangun hidup rohani dengan baik, diandaikan juga kita mampu melaksanakannya dan menyalurkannya melalui tindakan kita sehari-hari. Dalam bacaan ini kita sebagai umat Kristiani harus mempunyai kesatuan antara warta dan kerja, ucapan dan tindakan. Dengan ini kita juga menunjukkan bahwa kebenaran Allah yang kita alami, yang kita cari sungguh-sungguh menguatkan kehidupan kita sehari-hari. Kritikan Yesus hari ini menguatkan kita bahwa kita sebagai umat beriman seharusnya masuk dalam kesucian moral yang menghidupi kebenaran dan kebaikan Allah, baik di luar diri maupun di dalam diri kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti kata pengantar yang tadi, kerinduan terbesar manusia ingin bersama dengan Allah. Kita juga ingin bersama dengan Allah, maka kita diajak, marilah kita membangun rohani kita dengan baik. Dengan hidup rohani yang baik, kita menemukan kehadiran Allah dalam diri kita, dalam pengalaman kita. Dan juga kita diajak untuk melakukan tindakan yang baik sebagai tanda dan wujud kerohanian kita dalam diri kita. Dan dengannya kita mampu menyalurkan kasih Allah dan kebenaran Allah dalam hidup sesama. Tuhan memberkati.